Seseorang dikatakan orang besar ketika dia memiliki yang namanya value. Seseorang akan dikenang dan dicintai banyak orang ketika dia memiliki yang namanya value. Value dalam bahasa Indonesia artinya nilai. Value bisa ada pada kedisiplinan diri, konsistensi, simpati, empati, dan juga kemampuan untuk menghargai dan menghormati orang lain. Contoh value dalam tokoh dunia dan juga tokoh kita. Nelson Mandela memiliki value seorang pengampun. Karena dulu Nelson Mandela dipenjara, disiksa habis-habisan. Lalu ketika dia memiliki yang namanya kekuasaan, dia mampu mengampuni orang-orang yang menyiksa dia. Mahatma Gandhi memiliki value, dia memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, keadilan tanpa kekerasan. Value dari Mahatma Gandhi adalah welas asih, kasih. Sekarang tokoh Alkitab, Yusuf memiliki value seorang yang setia dalam menghadapi cobaan dan penderitaan. Yusuf juga memiliki value seorang pengampun. Ketika dia dibuang ke sumur oleh saudaranya lalu dijual ke saudagar di Mesir, dan di Mesir dia juga masuk dalam penjara. Lalu ketika Yusuf memiliki kekuasaan, dia mampu juga mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf memiliki value seorang pengampun. Daniel juga memiliki value orang yang tekun, disiplin dalam membangun relasi dengan Allahnya. Dalam doa-doa yang selalu ia panjatkan. Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa dalam program Senin Teduh. Kali ini, saya akan mengangkat tema value. Kita akan baca dari firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Rasul Paulus sangat menekankan pentingnya pribadi-pribadi yang memiliki kualitas, kapasitas diri, dan karakter yang baik, sehingga menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Paulus sangat menekankan pentingnya value dari setiap individu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai adik, kita sangat penting untuk memiliki yang namanya value. Value tidak melekat pada jabatan-jabatan tertentu. Contoh di tempat pekerjaan, value tidak mesti melekat pada seorang manajer, direktur, ataupun CEO. Di gereja juga tidak mesti melekat pada diri seorang pendeta atau majelis jemaat. Value dapat kita miliki. Setiap individu harus memiliki yang namanya value. Tanpa value, kita bukan apa-apa, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Papa saya ajarkan value kepada saya dan anak-anak. Tentang kedisiplinan dalam berangkat kerja, dalam bekerja. Tahun 70-an, papa saya itu berangkat kerja itu jam 5 subuh. Bayangin, zaman dulu kan belum ada kemacetan. Di jalan itu kalau jam 5 subuh kita bisa tidur-tiduran karena jarang ada mobil itu. Jadi ayah saya mau mengajarkan value tentang kedisiplinan dalam bekerja. Dulu saya kalau tidak sekolah minggu itu Bapak Ibu Saudara, saya harus diri depan pintu, angkat kaki sebelah begini. Mata saya sambil melihat ke jalan. Kalau ada teman saya yang selesai pulang lewat depan rumah saya, berarti selesai saya hubungi saya.
Artinya Papa saya mau mengajarkan value bagaimana kita disiplin dalam menjalin relasi dengan Allah. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kita? Mau seperti apa kita mau mengajarkan value pada anak-anak kita, cucu kita? Kita mau dikenal seperti apa? Oh, seorang ayah yang bekerja keras. Oh, seorang ayah yang jujur. Oh, seorang ibu yang penuh kasih. Oh, seorang kakak yang sangat memperhatikan adik-adiknya. Atau seorang adik yang patuh kepada orang tua. Yaitu berpulang kembali kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Ingat, Bapak Ibu saudara sekalian, kita hidup, kita punya tugas. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita hidup, kita punya tugas, yaitu berbuah atau menjadi berkat. Tidak mungkin kita berbuah atau menjadi berkat kalau kita tidak punya yang namanya value. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita menciptakan value dalam diri kita? Yang paling mendasar, saya ambil satu ayat saja. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, sudah jelas dan clear bahwa kita hidup, kita punya tugas menjadi berkat. Menjadi berkat tanpa value kita tidak bisa. Untuk memiliki value kita harus bergantung sepenuhnya, melekat sepenuhnya kepada pokok anggur, yakni Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Maha Baik, hari ini kami bersyukur, berterima kasih kami boleh belajar tentang firman Tuhan, yakni value. Sebagai anak-anak Tuhan, kami diingatkan untuk memiliki tugas menjadi berkat. Dan untuk menjadi berkat kami harus memiliki yang namanya value. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami terus untuk memiliki value dan mengajarkan tentang value tersebut kepada sesama kami. Berkati aktivitas kami di hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa dalam program seduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.